kota Baghdad, di bawah terik matahari yang menyengat, Abu Nawas berjalan gontai meninggalkan istana. Raja telah memberikan perintah, Abu Nawas, engkau harus meninggalkan Baghdad. Tapi, apa daya, Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal. Dengan senyum tipis dan langkah yang ringan, dia berkata, "Wahai raja yang bijaksana, jika memang saya harus pergi, izinkan saya untuk mengucapkan selamat tinggal pada kota yang telah menjadi rumah bagi saya." Raja mengangguk, dan Abu Nawas pun memulai perjalanannya. Dia berkeliling kota, dari pasar hingga pelabuhan, dari masjid hingga madrasah. Di setiap tempat, dia meninggalkan jejak kecerdasan dan kebaikan hati yang tidak akan pernah dilupakan oleh warga Baghdad. Ketika hari mulai gelap, Abu Nawas kembali ke istana. Raja terkejut melihatnya dan bertanya, "Bukankah aku sudah menyuruhmu pergi, Abu Nawas? Tapi, engkau tidak menyuruhku untuk tidak kembali." Di tengah keramaian pasar Baghdad, Abu Nawas dipanggil ke istana. Sang Khalifah marah dengan salah satu lelucon Abu Nawas yang terlalu berani, memutuskan untuk mengusirnya dari kota. "Pergilah dari Baghdad, dan jangan kembali kecuali kamu bisa membawa sesuatu yang manis namun memerlukan," perintah sang Khalifah. Abu Nawas berjalan menyusuri padang pasir, merenungkan teka-teki sang Khalifah. "Apa yang manis namun memerlukan?" gumamnya. Setelah beberapa hari berlalu, sebuah ide muncul. Dengan senyum licik, dia kembali ke Baghdad. Di hadapan sang Khalifah, Abu Nawas mempersembahkan sebuah kotak. "Ini, wahai Khalifah, adalah jawaban dari teka-teki Anda." Dengan hati-hati, sang Khalifah membuka kotak tersebut dan menemukan sebuah sarang lebah penuh dengan madu emas. "Manis memang, tapi mengapa memerlukan?" tanya sang Khalifah dengan bingung. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Karena tanpa lebah, madu ini tak akan pernah ada. Madu memerlukan lebah untuk diciptakan." Dan begitulah, dengan kecerdikan dan kata-katanya yang manis, Abu Nawas sekali lagi memenangkan hati sang Khalifah dan rakyat Baghdad. Sang Khalifah, terkesan dengan kecerdasan Abu Nawas, memberikan tantangan baru. "Abu Nawas, bawakan aku sesuatu yang bisa membuatku tertawa dan menangis dalam waktu yang sama." Abu Nawas mengangguk dan berjanji akan kembali dengan jawaban. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana dengan sebuah kotak kecil. Dengan penuh rasa penasaran, sang Khalifah membuka kotak tersebut dan menemukan sebuah cermin kecil. "Ini hanya cermin biasa," ujar sang Khalifah dengan kecewa. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Lihatlah dalam cermin ini, wahai Khalifah. Ketika Anda bahagia, Anda akan tertawa melihat pantulan diri Anda yang gembira. Namun, ketika Anda sedih, cermin ini akan menunjukkan air mata Anda." Dengan jawaban yang mendalam dan penuh makna, Abu Nawas sekali lagi membuktikan kecerdasannya. Sang Khalifah tertawa dan menitikkan air mata, menyadari bahwa kebijaksanaan sejati seringkali tersembunyi dalam hal-hal sederhana. Keesokan harinya, sebuah misteri mengguncang istana. Permata mahkota sang Khalifah hilang. Sang Khalifah memanggil Abu Nawas, "Abu Nawas, bantulah kami menemukan permata mahkota yang hilang ini." Dengan kecerdikan yang dimilikinya, Abu Nawas mulai menyelidiki. Dia mengamati, bertanya, dan mengumpulkan petunjuk. Akhirnya, dia menemukan seorang pelayan yang terlihat gugup dan menghindari kontak mata. Abu Nawas menghadapkan pelayan tersebut kepada sang Khalifah. "Ini dia pencurinya," ucap Abu Nawas sambil tersenyum.
Pelayan itu mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Permata mahkota ditemukan tersembunyi di dalam kamar pelayan tersebut. Setiap masalah memiliki solusi, dan setiap teka-teki memiliki jawaban, kata Abu Nawas kepada sang khalifah. Kita hanya perlu melihat lebih dekat dan mendengarkan dengan hati. Dan sekali lagi, Abu Nawas membuktikan bahwa tidak ada yang tersembunyi dari kecerdasannya. Sang khalifah bersyukur dan memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Kabar tentang kecerdasan Abu Nawas menyebar ke seluruh kerajaan, dan sang khalifah memutuskan untuk mengadakan pesta besar untuk merayakannya. Abu Nawas, kau akan menjadi bintang pesta ini, ujar sang khalifah dengan senang hati. Abu Nawas mempersiapkan diri dengan sejumlah trik dan cerita yang akan dibagikan. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kecerdasannya sambil menghibur tamu-tamu istana. Tawa dan tepuk tangan menggema di seluruh istana. Di tengah pesta, Abu Nawas mengumumkan bahwa dia memiliki kejutan. Dengan semua mata tertuju padanya, Abu Nawas berdiri di tengah istana yang sunyi. Sang khalifah, dengan senyum penuh antisipasi, menunggu jawaban dari teka-teki yang telah diajukan. Abu Nawas, dengan tenang, mengambil selembar kertas dan pena, lalu menulis sesuatu dengan cepat. Dia memberikan kertas tersebut kepada sang khalifah. Di atasnya tertulis sebuah puisi singkat yang menggambarkan keindahan Baghdad di malam hari, dengan bulan purnama yang bersinar terang dan sungai Tigris yang mengalir tenang. Ini adalah jawabanmu, kata Abu Nawas. Baghdad di malam hari, tempat di mana kita bisa tertawa melihat keindahan yang memukau, namun juga menangis, karena keindahan itu mengingatkan kita pada mereka yang tidak bisa melihatnya bersama kita. Sang khalifah terdiam, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Kemudian, dengan suara yang bergetar, dia berkata, "Kau benar, Abu Nawas. Kau telah memberikan jawaban yang menggugah hati dan pikiran." Seluruh istana pun bergema dengan tepuk tangan, mengakui kebijaksanaan dan kecerdasan Abu Nawas. Dan sekali lagi, Abu Nawas membuktikan bahwa kecerdasannya tidak hanya terletak pada kecerdikan kata-kata, tetapi juga pada kedalaman pemikirannya. Dan semoga kita semua dapat menemukan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan kunci emas yang misterius di tangannya, Abu Nawas memulai perjalanan baru. Dia berkelana melintasi padang pasir dan menyeberangi sungai, mencari makna di balik hadiah dari sang khalifah. Perjalanannya membawa Abu Nawas ke sebuah kota kuno yang terlupakan oleh waktu. Di sana, dia menemukan sebuah pintu tua yang terkunci, yang sepertinya hanya bisa dibuka dengan kunci emas yang dia miliki. Dengan hati yang berdebar, Abu Nawas memasukkan kunci emas ke dalam gembok dan memutar. Di dalam perpustakaan, Abu Nawas menemukan buku-buku yang berisi pengetahuan dari seluruh dunia. Dia menghabiskan hari-harinya mempelajari dan memahami hikmah yang terkandung di dalamnya.